Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Manira Sakansa dari kelas 12-9 nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjajahan tirani Jepang di Indonesia. Yang pertama ada proses dan tujuan pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang mulai melanjutkan rencananya untuk mengambil bahan mentah, dalam hal ini sumber daya alam berupa minyak, di wilayah Asia Tenggara. Pada Januari 1942, tepatnya pada 11 Januari, Jepang berhasil menguasai Tarakan, Kalimantan karena di Tarakan dan sekitarnya ini memiliki kekayaan alam berupa minyak bumi. Tidak sampai di situ saja, Jepang juga menguasai Balikpapan pada tanggal 24 Januari, Pontianak pada 29 Januari, Samarinda pada 3 Februari, dan Banjarmasin pada 10 Februari 1942. Tujuan Jepang menduduki Indonesia karena ingin mengambil minyak bumi. Minyak bumi ini sangat penting untuk bahan bakar kepentingan militer dan industri di Jepang. Meskipun ada tujuan lainnya juga, misal Jepang berencana jadikan Indonesia sebagai kekuatan untuk melawan sekutu dalam Perang Pasifik. Dan Jepang sedang menerapkan doktrin Hakko Ichiyo. Selanjutnya, Jepang menuju ke Sumatera pada 14 Februari 1942. Jepang tiba di Palembang pada tanggal 16 Februari. Daerah sekitar Palembang berhasil dikuasai Jepang. Alasannya adalah Palembang ini dianggap strategis untuk memutus jalur komunikasi pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Setelah itu, Jepang menuju Jawa pada 1 Maret. Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu Banten, Eretan Indramayu, dan Kragan Rembang. Hingga pada 5 Maret 1942, Jepang berhasil menduduki Batavia. Pemerintahan Hindia Belanda terpaksa menyerah tanpa syarat pada Jepang yang ditandai dengan penandatanganan kapitulasi Kalijati pada 8 Maret 1942. Saat itu pihak Belanda diwakili oleh Letnan Jenderal Terborten, sementara pihak Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Penandatanganan kapitulasi Kalijati menjadi tanda bahwa Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945 setelah Jepang mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia Kedua. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, tetapi pada kenyataannya menerapkan pemerintahan yang lebih keras dari tirani dibandingkan Belanda. Bentuk penjajahan tirani Jepang di Indonesia yang pertama ada kerja paksa atau romusa. Jepang memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja tanpa bayaran dalam kondisi yang sangat buruk. Banyak yang meninggal karena kelaparan, penyakit, dan kekerasan. Yang kedua ada eksploitasi sumber daya. Hasil bumi, tambang, dan tenaga kerja diperas habis-habisan untuk kepentingan perang Jepang. Yang ketiga ada represi dan kekerasan. Jepang menekan perlawanan dengan kekerasan brutal, termasuk penyiksaan dan eksekusi terhadap rakyat yang dicurigai memberontak. Yang keempat ada militari dan doktrinasi. Jepang mendirikan organisasi militer seperti PETA atau Pembela Tanah Air untuk melatih rakyat, tetapi lebih untuk kepentingan perang Jepang. Yang kelima ada kontrol ketat terhadap informasi. Pers dan pendidikan dikontrol ketat, hanya propaganda Jepang yang boleh disebarkan. Di sini saya juga akan menjelaskan beberapa kondisi Jepang. Yang pertama ada kondisi Jepang secara geografis. Jepang adalah negara kepulauan yang berada di paling timur benua Asia. Kepulauan Jepang terdiri dari 4 pulau, yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Jepang memiliki kondisi geografis yang kurang menguntungkan karena sebagian besar wilayah Jepang hanya berupa pegunungan dan ditutupi hutan, serta rawan akan gempa dan tsunami yang disebabkan banyaknya gunung berapi yang masih aktif. Yang kedua ada kondisi Jepang secara ekonomi.
Pada tahun 1960-an hingga 1980-an, ekonomi Jepang mengalami kenaikan pesat. Namun, pada awal 1990-an, ekonomi Jepang mengalami penurunan yang sangat drastis setelah ekonomi gelembung jatuh. Meskipun Jepang memiliki industri yang sangat efisien dan bersaing dalam perdagangan internasional, produktivitasnya lebih rendah di sektor pertanian, distribusi, dan pelayanan. Industri ekspor utamanya meliputi otomotif, elektronik konsumen, komputer, semikonduktor, besi, dan baja. Yang ketiga ada kondisi Jepang secara kependudukan atau SDM. Jepang memiliki pertumbuhan penduduk yang cepat, namun menghadapi keterbatasan sumber daya alam. Jepang juga mengalami perubahan yang signifikan dalam kondisi sosial dan ekonomi setelah Perang Dunia Kedua, yang mempengaruhi dinamika masyarakatnya. Di sini saya juga akan memberitahukan beberapa organisasi pergerakan masa kependudukan Jepang. Yang pertama, ada organisasi pendidikan, sosial, dan politik. Organisasi ini ada 4 macam, yaitu yang pertama ada gerakan 3A. Gerakan 3A sendiri pengertiannya yaitu organisasi yang didirikan sesuai semboyan pemerintahan Jepang di Indonesia, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Organisasi ini didirikan pada 29 April 1942 bertepatan dengan Hari Nasional Jepang, yaitu hari kelahiran Kaisar Hirohito. Gerakan 3A dipelopori oleh Kepala Departemen Propaganda Jepang, yaitu Hitoshi Shimizu, dan diketuai oleh Raden Syamsuddin sebagai perwakilan dari Indonesia. Tugas organisasi ini adalah untuk menampung para pemudi yang berusia 14-18 tahun dan kemudian memberikan pendidikan melalui kursus kilat, olahraga Jepang, dan lainnya. Yang kedua ada organisasi Putra. Putra atau Pusat Tenaga Rakyat adalah organisasi yang bertugas untuk menjadi wadah dari segala potensi rakyat agar dapat membantu Jepang dalam perang. Organisasi ini memiliki fungsi sebagai propaganda sehingga Jepang memperbolehkan organisasi ini untuk menggunakan fasilitas seperti media pemerintahan Jepang, yaitu koran dan radio. Selain itu, Putra juga memiliki tugas untuk memperbaiki bidang ekonomi sosial masyarakat Indonesia. Putra dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Tiga ada MIAI. MIAI atau dikenal sebagai Majelis Islam A'la Indonesia adalah organisasi Islam pada masa pemerintahan kolonial Belanda, tapi kembali dihidupkan pada masa pemerintahan Jepang, tepatnya pada 4 September 1942. Organisasi ini menjadi wadah untuk silaturahmi, berdialog, dan bermusyawarah hal-hal yang menyangkut kehidupan umat. Semboyan MIAI yang terkenal yaitu berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah berpecah belah. Jepang menghidupkan kembali MIAI karena dapat menghimpun masyarakat, khususnya kalangan muslim yang diharapkan dapat dimobilisasi untuk keperluan perang. Yang terakhir ada Jawa Hokukai. Jawa Hokukai adalah organisasi yang dibentuk oleh Panglima Tentara ke-16 Jenderal Kumaikichi Harada. Tujuannya untuk menyatukan semangat rakyat secara lahir dan batin agar setia mendukung Jepang. Organisasi ini dipimpin oleh pemerintahan Jepang langsung, tapi menempatkan Soekarno dan Hasyim Asyari sebagai penasihat. Organisasi ini memiliki struktur yang banyak mulai dari tingkat daerah sampai ke desa-desa. Selain itu, organisasi ini juga terdiri dari bermacam-macam himpunan dengan berbagai bidang profesi yang ada di Indonesia. Setelah menjelaskan beberapa organisasi yang terbentuk pada pergerakan massa pendudukan Jepang, sini saya akan menjabarkan beberapa dampak dari penjajahan Jepang di Indonesia di berbagai bidang. Yang pertama ada dampak pada bidang sosial. Dampak di bidang sosial ada 6, yaitu yang pertama ada perubahan sistem pendidikan, yang kedua ada perubahan status perempuan, yang ketiga pengaruh budaya Jepang, yang keempat romusa atau kerja paksa,
Yang kelima, penggunaan bahasa. Dan yang terakhir, stratifikasi sosial. Kedua, ada di bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan ada 3 dampak, yaitu yang pertama, Indonesia dapat meraih kekuasaan. Yang kedua, tertindasnya rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, penyalahgunaan jabatan. Yang ketiga, ada di bidang budaya dan pendidikan. Di bidang ini ada 3 dampak, yaitu yang pertama ada karya sastra berbahasa Indonesia. Yang kedua, media massa yang disponsori Jepang dapat digunakan oleh bangsa Indonesia. Dan yang terakhir ada sistem pendidikan di Indonesia pada masa Jepang, yaitu pendidikan tingkat dasar hanya ada 1 macam, yakni sekolah dasar selama 6 tahun. Yang keempat atau yang terakhir, dampak di bidang militer. Dampak di bidang militer ada 2, yaitu yang pertama didirikannya sekolah militer, dan yang kedua adanya organisasi militer dan semi militer. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.